Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang pujian di masa gereja mula-mula. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan cinta yang Tuhan berikan atas kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan bersama tentang pujian di masa gereja mula-mula. Kami mohon hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Allahku, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Nah saudara, ayat yang akan diambil sebagai dasar dari renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dalam iman Kristen, apa yang dimaksud dengan pujian? Memuji atau meninggikan Tuhan berarti mengangkat atau meninggikan namanya. Alkitab penuh dengan pujian dan pernyataan tentang kebaikannya. Memuji Tuhan berarti datang ke hadapannya baik secara pribadi atau bersama orang lain dan bersyukur kepadanya atas siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Umat Kristen sering menggunakan istilah memuji Tuhan, dan Alkitab memang memerintah semua ciptaannya yang hidup untuk memujinya. Mazmur 150 menggunakan istilah pujian sebanyak 13 kali dalam 6 ayat. Ayat pertama mengutarakan di mana kita dapat memuji Dia, di semua tempat. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat berikutnya mengajarkan kenapa kita memuji Tuhan. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat 3-6 mengajarkan cara kita memuji Tuhan dengan berbagai alat musik, tari-tarian, dan semua yang menghirup nafas. Setiap sarana yang kita miliki untuk bersuara dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gereja mula-mula? Pertumbuhan gereja mula-mula terjadi ketika para rasul memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 menceritakan tentang pemberitaan firman yang dilakukan oleh gereja. Petrus mendasarkan khotbahnya itu pada kitab suci, dan ia menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan dan telah bangkit. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa rasul sering kali diadili secara tidak adil, dihukum, dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Dicatat mulai dari pasal 5, bahwa pemimpin agama Yahudi merasa iri dengan perkembangan kekristenan saat itu, dan akhirnya memasukkan rasul-rasul ke penjara. Ini diperkirakan terjadi pada tahun 30-40 Masehi. Dimulai dari periode inilah penganiayaan kepada gereja mula-mula banyak sekali terjadi. Para rasul adalah sekelompok orang Kristen yang mengalami penganiayaan terdahulu. Kira-kira 10 tahun kemudian baru dimulailah penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Sejarah gereja abad pertama mengajarkan kepada kita bahwa di tengah tantangan yang ada dan begitu menekan, kekristenan bukan hanya dapat bertahan, tetapi justru berkembang dan bertumbuh dengan demikian cepat, sehingga tidak ada suatu apapun yang dapat menahannya. Apakah cara hidup jemaat mula-mula masih relevan untuk dilaksanakan pada zaman sekarang? Kita harus selalu mengingat bahwa gereja didirikan oleh Tuhan. Gereja diberikan suatu jaminan oleh Tuhan Yesus bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kita melihat memang demikian yang terjadi pada gereja di abad pertama. Bahkan ketika begitu banyak orang mati menjadi martir, kekristenan justru semakin kuat dan membangkitkan semangat orang-orang Kristen untuk semakin taat kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Allah Tritunggal memberikan anugerah yang memelihara keberadaan gerejanya di sepanjang sejarah, bahkan sampai pada zaman kita di abad ke-21. Satu hal yang harus kita syukuri dan responi dengan baik. Selain itu, dalam Kisah Para Rasul 2 dinyatakan bahwa setelah Petrus memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat dan mereka masuk menjadi gereja Kristus. Mereka dicatat sebagai orang-orang yang
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Ibadah yang mereka lakukan sungguh-sungguh. Kemudian mereka juga bertekun di dalam pengajaran para rasul, serta mengadakan perjamuan kudus dan berdoa kepada Tuhan. Dengan cara inilah mereka terus menambah pengetahuan akan Allah dan mendapatkan kekuatan untuk dapat bertahan di dalam penganiayaan sekalipun. Alkitab mencatat bahwa dalam masa penganiayaan itu, orang Kristen malah bergembira karena mereka boleh menderita bagi Tuhan dan terus-menerus memberitakan Injil kepada orang lain sehingga mereka bertambah banyak. Teladan yang diberikan oleh gereja mula-mula harus kita ikuti dan kembangkan supaya gereja bisa menyatakan tentang terang Injil Kristus kepada seluruh dunia. Maka kita harus bertekun di dalam pembelajaran firman Tuhan dan bertekun dalam ibadah serta doa kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk tetap setia kepadanya. Kiranya Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita supaya dapat hidup sebagai gereja yang mampu meneruskan apa yang sudah dimulai dengan baik oleh gereja di abad pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.